Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai momentum dan impuls. Baik, yang pertama, istilah momentum itu juga dikenal dengan istilah tumbukan. Ya. Jadi momentum itu adalah hasil kali kecepatan dan massa dan kecepatan. Jadi momentum itu akan dilambangkan dengan P, massa dikali dengan kecepatan, di mana P itu adalah momentum dan M itu adalah massa dan V itu adalah kecepatan. Karena momentum termasuk besaran vektor, maka penjumlahan momentum mengikuti atur penjumlahan vektor. Jadi seandainya nanti terbentuk, misalkan ada dua buah momentum membentuk sudut, ini P1 yang arahnya ke sebelah kanan, ini P2 membentuk sudut sebesar theta terhadap P1, maka jadi penyelesaiannya seperti menyelesaikan resultan vektor. Jadi kalau nama vektor pertamanya P1, momentum 1, vektor keduanya P2, maka P sama dengan P1 kuadrat akar dari P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2 P1 P2 cos theta atau cos alpha. Baik, kita ambil contohnya. Sebuah mobil bermassa 700 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ada massa, ada kecepatan. Lalu jika V-nya sama dengan 70 km per jam, itu harus dirubah km per sekon. Maka P sama dengan V-nya menjadi 20 meter per sekon. Caranya adalah dikalikan dengan 1000 per 3600. 700 dikalikan dengan 20 sama dengan 14.000 kilogram meter per sekon. Lalu untuk momentum yang membentuk sudut vektor, misalkan ada sebuah mobil kecil dengan massa 100, dia bergerak ke timur, inilah dia, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dan sebuah mobil sedan besar bermassa 2500 ini dengan kecepatan 15.000. Besar momentum total sesaat sebelum tabrakan terjadi. Terjadilah tabrakan. Satu datang dari sebelah timur, menuju timur, satu menuju utara. Tabrakan di sini. Inilah momentum mobil 1 dan ini momentum mobil 2. Momentum mobil 1 berarti P1 kali M1 kali V1. Tadi massanya adalah 1000, kecepatannya 20, berarti 20.000 lah momentum 1. P2 M2 dikali V2, berarti 2500 kali dengan 15 adalah 37.500. Hasil itulah yang kita gunakan untuk menyelesaikan dengan bentuk vektor, di mana P sama dengan akar dari P1 kuadrat tambah dengan P2 kuadrat ditambah dengan 2 P1 P2 cos theta. Sudut yang dibentuknya ini adalah 90. Maka kalau cos 90 ini 0, maka ini jadi 0, tinggallah P1 kuadrat dengan tambah P2 kuadrat. P1 nya ini 20.000, P2 nya ini 37.500. Maka 20.000 kuadrat adalah ini, 37.500 adalah kuadratnya ini. Ditambahkan hasilnya ini, lalu diakarkan, dapatlah sebesar 42.500. Baik, contoh lain misalkan seperti ini. Ada sebuah benda yang massanya 2 kg jatuh bebas dari suatu ketinggian 80 meter jika di atas tanah. Besar momentum ketika benda sampai ke permukaan tanah, berarti kecepatan saat mencapai tanah kita cari dulu dengan persamaan gerak jatuh bebas.
M nya 2 kilo hanya 80 dan V0 nya adalah jatuh berarti 0. Gerak jatuh bebas bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. V kuadrat sama dengan 2 dikali 10, 0 ini ya, tinggal 2 kali 10, 2GH, 2 dikali 10 kali H, berarti 2 kali 10, 20 dikali 80, 1600, akar dari 1640 meter per sekon. Maka P sama dengan M kali V, 2 dikali 40 sama dengan 80. Baik, yang kedua namanya impuls. Impuls itu adalah hasil kali gaya dengan selang waktu. Oke, gaya itu F dan selang waktu adalah T. I itu adalah impuls bersatuan Newton sekon, gaya bersatuan Newton, dan delta T atau selang waktu itu akan bersatuan sekon. Rumus ini juga dapat diturunkan dengan hubungan ke momentum. Jika F sama dengan MA, kita tahu A itu sama dengan delta P per delta T. Percepatan sama dengan kecepatan per waktu. Digantilah A-nya ini. Jadi delta P per delta T. Delta T-nya kita tarik ke depan. Tinggallah F delta T sama dengan M delta P. Kita tahu F delta T itu tadi sama dengan impuls. Maka impuls sama dengan M buka kurung P2 dikurang P1. Delta P itu kan P2 dikurang P1. Maka I sama dengan M kali V2 dikurang M dikali P1 dikalikan ke dalam. Kita tahu bahwa P itu sama dengan M kali V, berarti MP2 itu sama dengan P2, MP1 sama dengan P1, maka P2 dikurang P1. P2 dikurang P1 sama dengan perubahan daripada P atau momentum. Jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Kalau sama dia berarti satuannya pun akan sama. Untuk contoh-contoh untuk mengenai impuls, mari kita lihat contoh nomor 1 ini. Sebuah bola bermassa 0,15 kg mula-mula diam. Kemudian setelah dipukul dengan tongkat kecepatannya menjadi 15. Ada mula-mula diam, dipukul dengan menjadi 15. Masanya adalah ini. Maka ditanyakan impulsnya. Jadi kalau untuk seperti ini, karena dia dipengaruhi karena perubahan kecepatan, maka impuls tadi sama dengan perubahan momentum. Setelah penjabaran itu menjadi MP2 dikurang P1. Langsung saja. Masanya tadi 0,15, P2 nya 15, P1 nya 0, dapatlah 2,25 kg meter per sekon. Selanjutnya kita akan melihat kalau misalkan dalam berbentuk grafik. Ini grafiknya. Biasanya sumbu mendatar itu untuk waktu dan sumbu tegak itu untuk gaya. Sebuah gambar berikut katanya bekerja massa 2 kilo. Jadi massa di sana bertindak sebagai tinggi. Di sana di sini yang ditanyakan impuls dari gaya tersebut. Maka bagaimana kita menentukan impuls adalah kita mencari luas di bawah grafik. Jadi gambar di sini adalah gambar trapesium. Adalah jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tinggi per 2. Yang sejajar pertama adalah AD akan sejajar dengan BC. AD adalah berapa ini? Berarti 4 dikurang 1, 3. BC itu 3 dikurang 2, 1 per 2 dikali tingginya adalah 2. Maka 3 tambah 1, 4 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 2, 4. Jadi 4 Newton sekon. Contoh lain misalkan sebuah mobil yang massanya 1500 bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ada massa, ada kecepatan 72 km per jam. Berarti 20 meter per sekon. Lalu berikut tiba-tiba menabrak tiang dan berhenti. Berarti kecepatan akhirnya P2 nya 0. Pada selang waktu 0,2 sekon.
Besar gaya rata-rata yang bekerja pada mobil telah tumbuhkan. Berarti F I sama dengan delta P. F I kan F delta T. F delta T sama dengan M buka kurung P2 dikurang P1. Maka F itu sama dengan M buka kurung P2 dikurang P1 per delta T. M nya tadi adalah 1500, P2 nya 0 dikurang 20, P1 nya per masanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 1. Ini boleh coret, ini kan 20 minus 20 dengan 2 nya dapat 10. Nah ini ke atas 100 dikalikan dengan 1500 adalah 150.000 Newton. Negatif ya, negatif itu menunjukkan arahnya. Baik, yang terakhir kita akan melihat konsep yang lain. Sebuah bola dengan massa M dilemparkan mendatar dengan kelajuan P. Ini dia massa M, kelajuan P. Bola ini kemudian mengenai dinding ini, sudah dipantulkan dengan kelajuan yang sama. Di sini yang perlu kamu perhatikan, kalau kita sepakati tadi ini V, maka berlawanan dengan gerak tadi itu menjadi minus P. Jadi ini kecepatannya jadi minus P. Ini mula-mula P1 nya P, P2 nya menjadi minus P. Itu aja kesimpulan di sini. Maka impuls sama dengan perubahan momentum sama dengan M dikali P2 dikurang P1 sama dengan M buka kurung minus P. Siapa minus P? Itu P2 ini dikurang dengan V sama dengan minus 2V. Baik, itu saja penjelasan untuk video kali ini mengenai momentum dan impuls. Kita akan belajar nanti setelah ini mengenai hukum kekalan momentum dan tumbukan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat.